Hai kamu, iya kamu yang ada di situ. Halo teman-teman semua, aku Febri. So welcome back to Belajar Bareng. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Video kali ini aku bakal bahas topik yang gak kalah menarik nih. Kayak kalian bisa lihat di judulnya, sertifikasi yang ada di pasar modal. So aku gak bakal ngebahas semuanya satu-satu, tapi aku bakal ngebahas satu yang menurut aku ini wajib banget bisa teman-teman miliki yang baru atau yang udah terjun di pasar modal. Sertifikasi apa sih? Yaitu sertifikasi Wakil Perantara Perdagangan Efek atau yang bisa disingkat dengan WPPE. So, aku bakal ngebahas tentang apa itu WPPE, jenis-jenis WPPE, kenapa sih WPPE itu penting, terus gimana cara daftar sertifikasinya, sampai gimana cara pengajuan ke OJK. So, daripada lama-lama lagi, kita langsung mulai aja yuk. Di Bursa Efek Indonesia itu tuh sebenarnya banyak banget sertifikasinya, bisa WPPE, WPEE, dan WMI. So kali ini aku bakal fokus ngebahas tentang WPPE, dan ini juga berdasarkan based on my experience gimana cara aku ngedapetin lisensi dan perizinan dari OJK. So yang pertama, apa sih WPPE gitu ya? WPPE itu basically orang yang bertindak mewakili perusahaan efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek itu sendiri. Kan kalau efek itu kan banyak ya teman-teman, ada obligasi, ada saham, tanda bukti utang, dan lainnya kayak gitu. Dari WPPE ini sendiri, itu WPPE ini tuh dibagi jadi 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada Wakil Perantara Perdagangan Efek, ada yang kedua Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran, dan yang ketiga Wakil Perantara Perdagangan Efek Pemasaran Terbatas nih. So kalau misalnya WPPE itu dia tuh punya 4 fungsi teman-teman. Yang pertama ada fungsi pemasaran, yang kedua ada fungsi manajemen resiko, yang ketiga ada fungsi kepatuhan, dan yang keempat ada fungsi analisa atau riset. Fungsi pemasaran itu sendiri kan ada beberapa nih teman-teman di dalamnya, seperti melakukan penawaran kepada nasabah, terus udah gitu menerapkan KYC, membuat kontrak pembukaan rekening efek, menerima pesanan atau instruksi nasabah, dan yang terakhir itu melakukan komunikasi dengan nasabah. WPP pemasaran terbatas ini udah jelas ya, kayak namanya dia tuh terbatas. Jadi dia tuh cuma bisa melakukan fungsi pemasaran, tapi nggak semuanya nih teman-teman. Dia tuh cuma bisa melakukan penawaran kepada calon nasabah, melakukan KYC, membuat kontrak pembukaan rekening efek. Jadi dia cuma bisa menawarkan aja gitu. So kenapa sih WPP itu penting? Menurut aku buat kalian yang baru atau yang sedang terjun di pasar modal, wajib banget punya WPP ini, karena WPP ini salah satu sertifikasi yang harus gitu ya, harus kalian punya, karena beberapa sekuritas biasanya dia tuh ada kualifikasinya itu mempunyai sertifikasi WPP itu sendiri. So gimana sih cara daftarnya? So dari experience aku tahun lalu aku udah dapet WPPE dan udah dari perizinan dari OJK juga. Tahun lalu di Agustus aku tuh daftar sertifikasi lewat TIKMI. Sebenarnya setahu aku tuh ada beberapa tempat buat kalian belajarnya dulu gitu. Nah di TIKMI itu juga dulunya tuh ada kelas offline-nya, tapi sekarang kan karena pandemi kayak gini jadi semuanya tuh online. Aku tuh daftar di tanggal 24 Agustus gitu. Aku pilih kelas WPPE waiver online tanggal 1 sampai 10 September 2020 nih. Kalian tuh bisa akses website yang dikasih sama TIKMI ini. Di websitenya itu kalian bisa akses selama 10 hari, 24 jam. Jadi kalian mau belajar kapan aja bisa diakses asalkan selama 10 hari itu. WPP itu kan ada 4 modul ya teman-teman. Yang pertama itu ada pasar modal Indonesia dan mekanisme perdagangan efek. Yang kedua pengetahuan tentang efek.
Yang ketiga itu analis ekonomi, keuangan perusahaan dan investasi. Dan yang keempat itu ada hukum dan etika WPPE. So dari 4 modul itu kalian harus tontonin setiap videonya. Dan yang menariknya itu pas kalian mau ganti ke modul lain, di situ tuh dia ada kuis kayak gitu. Nah, kuisnya itu kurang lebih 10 nomor gitu, tapi kalian harus jawab dengan benar. Jadi kalian bisa ulang berkali-kali sampai jawabannya benar, baru bisa ke modul selanjutnya. Nah, sampai 4 modul itu nanti ada kuisnya lagi. Kalau udah selesai belajarnya itu selama 10 hari, kalian nanti dapat email konfirmasi jadwal ujian perdananya WPP itu. Nah, waktu itu karena kelasnya 1 sampai 10 September, nah itu ada pilihan kelasnya tuh tanggal 13 sampai 26 September. Maksimal kalian tuh harus submit di H-3. Nanti harus submit itu sama ada form kesehatan gitu karena sekarang lagi pandemi. Sebenarnya ujiannya itu ada 2 nih teman-teman. Kalian kerjain ujian online di rumah atau kalian datang ke Bursa Efek Jakarta. Karena aku dengar dari temen aku yang ujian online itu agak ribet karena kayak harus 2 device, kalian harus satu nyalain buat mic dan kameranya, yang satu harus share screen, terus koneksi internet harus bagus, bla 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 gitu ya. Makanya aku lebih ke pergi ke Bursa Efek Jakarta. Terus aku tuh aku pilih tanggal 17 September. Karena itu ujiannya online, jadi pas kalian udah submit langsung kelihatan nilainya. Ya kan, nanti kalau kalian udah lulus dari ujian itu, kalian tinggal tunggu 14 hari untuk sertifikat dari TIKMI-nya kalian dapat gitu. Nah, ujian itu sebenarnya ada 3 kesempatan nih. Pas kalian bayar itu, kalian punya kesempatan 3 kali untuk ujian. Yang misalnya kalian ujian yang pertama dari 4 modul itu kalian ada nggak lulus 2 gitu. Kalian punya kesempatan ujian ulang di modul yang kalian fail aja gitu. Baru kalau udah selesai nanti tinggal dapat sertifikat dari TIKMI-nya. Terus nanti kalau kalian dapat sertifikatnya dari TIKMI, kalian tuh nanti dapat juga langkah-langkah gimana cara pengajuan ke OJK-nya. Cara ke OJK-nya nih ya teman-teman. Sebenarnya kalau tips dari aku kan ada beberapa data yang diminta ya, kayak surat kerja, terus ada KTP, pas foto, kayak gitu-gitu. Saran aku kalian lengkapin dulu, kalian udah kayak kalian kumpulin dulu, udah selesai, baru kalian aktivasi akun ke sprint.ojk.go.id. Habis kalian aktivasi akun gitu, baru nanti keluar bukti setornya. Nah, bukti setor ini setahu aku tuh cuma aktif selama 45 hari. Jadi makanya dari aku saranin yang kayak tadi aku udah bilang, kalian kumpulin dulu nih file-file yang dibutuhin, terus baru kalian bikin aktivasi akun. Nanti langsung dapat surat setorannya, tinggal nanti kalian print, kalian isi, terus baru kalian ke Bank BRI. Ini harus lewat teller ya teman-teman. Jadi nanti dapat 2 rangkap gitu, kalian ke tellernya. Buat ngajuin ke OJK emang cukup makan waktu teman-teman, karena nggak langsung instan. Karena antriannya juga banyak, dan dari based on my experience ya, aku tuh bayar perizinannya ya, yang tadi surat setor itu di tanggal 5 Oktober, dan keluar izinnya itu di 22 Oktober. Sebenarnya dia OJK itu bilang kalau maksimal pengajuan izin itu 45 hari kerja untuk selesai gitu. Tapi fisiknya baru ada di Desember 2020 kemarin. Kalau misalnya kalian udah ngajuin, terus kalian mau tracking, itu tuh caranya gini. Teman-teman ke sprint.ojk.go.id, terus nanti kalian login karena kalian udah bikin akun kan sebelumnya. Terus nanti tampilannya bakal seperti ini. Terus ini kalian bisa lihat daftar permohonannya. Dan itu nomor pendaftarannya dari mana, kalian bisa lihat, cek di situ. Terus nanti kayak teman-teman tinggal klik tracking eksternal,
Terus ntar kalian tinggal masukin nomor registrasinya, tracking ID-nya, tinggal cari deh. Nanti itu keluar tuh seperti itu. Proses pengajuan kalian tuh udah sampai tahap mana? Mungkin juga banyak juga yang teman-teman udah tanya, belajar di Tikmi-nya tuh berapa? Buat belajar di Tikmi-nya, dan aku ngambil kelas yang waiver online, jadi 2 juta kalau misalnya harganya belum berubah. Terus untuk pengajuan ke OJK-nya itu 500.000. Jadi total-total buat ngambil sertifikasi di 2.500.000 rupiah. Jadi sertifikasi itu penting banget, apalagi yang mau di pasar modal. So aku highly recommend banget kalian ngambil sertifikasi ini. Itu dia experience aku. So itu kali ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan bagiin video ini supaya lebih banyak lagi orang yang terbantu. So, sampai ketemu di belajar bareng selanjutnya. Bye!